Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kameranya nyala, Cok. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
sebelum mengenakan cipta, sebelah kanan saya, barisan sebelah kanan saya itu masih banyak yang ngobrol. Ya, tolong kamu serius lah. Ini salah satu pembentukan karakter juga. Jadi mohon tidak ngobrol pada saat upacara. Mengenakan cipta mulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks amnesti tertinggi diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu berbicara. 2. Sopan bersikap dan berperilaku. 3. Memuliakan orang tua dan guru. 4. Menghormati yang lebih tua. 5. Menghargai yang sebaya. 6. Menyayangi yang lebih muda. 7. Taat beribadah. 8. Amanat dan pembina upacara pasukan istirahat. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua BPH SMA Perspektif Cipinang, Bapak Dr. Hasanuddin Taib MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Perspektif Cipinang, Bapak Dr. Iwan Cakrayana SD SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Perspektif Cipinang Reguler, Ibu Afra Mulyani SS SPD MPD PR. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tata laksana, kemudian anak-anak OSIS MPK Paskibra, dan yang saya banggakan kelas 11 baik pionir maupun reguler dan beberapa unggulan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi kesehatan dan kita bisa melaksanakan upacara hari Senin. Nah, pertama-tama Ibu mau evaluasi dulu nih. Upacara hari ini Pak Adit dari jam 7 sudah panggil-panggil kalian, padahal sehari sebelumnya dari pihak kesiswaan Pak Aditya juga sudah men-share pengumuman bahwa hari ini ada upacara. Harusnya tidak usah wali kelas, kesiswaan, tidak, kamu sudah sampai di sini nak. Jam 7 paling tidak jam 7 lebih 5 menit kamu sudah di sini, sudah siap untuk upacara. Tapi tadi begitu jam 7.15 saja masih ada yang di belakang. Ibu tadi sampai sedikit turun ke belakang karena tidak akan mulai kalau kalian belum siap. Pada saat upacara juga kamu masih banyak yang ngobrol. Kalau dari sini kelihatan semuanya. Ada beberapa yang tidak pakai topi, tidak lengkap atribut. Artinya kamu belum siap. Nah, anak-anak kelas 11 yang Ibu banggakan. Kelas 11 itu adalah masa transisi menuju kelas 12. Sebentar lagi kamu akan ke kelas 12. Sekarang udah semester 2. Tinggal beberapa bulan. Ya, kamu harus bisa mempersiapkan diri. Jangan sampai di kelas 12 kamu bingung. Saya mau ngapain? Nah, dari sekarang bangunlah fondasi akademik kamu. Semester 4 ini juga menentukan SNBP, menentukan jalur rapor jadi semester 1 sampai dengan 5. Jadi wayangnya kamu tidak serius, bukan wayangnya kamu leha-leha santai, main game yang tidak kenal waktu.
itu harus kamu hilangkan. Kenapa? Nanti kamu akan misal di kelas 12, kamu akan bingung, saya mau ngapain, saya mau masuk mana, saya masuk mau kuliah di mana. Nah, persiapkan anak-anak dari sekarang. Kalau karakter kamu tidak terbangun, kayaknya akan susah. Bersaing bukan hanya seluruh akademi SMA plus Integrity, tapi seluruh Indonesia. Perguruan tinggi Konami top 10 di Indonesia menunggu kalian. Tapi tidak mudah untuk kamu menuju ke sana. Butuh kerja keras, butuh disiplin. Nah, ada 3 hal yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama, disiplin adalah kunci. Disiplin bukan berarti kamu tidak terlambat, kamu hanya memakai baju seragam lengkap, bukan hanya itu, tapi butuh konsistensi, butuh komitmen. Konsisten itu maksudnya kamu, saya mau masuk UI, saya mau masuk UGM, kamu konsisten dengan cita-cita kamu. Insya Allah dengan dibarengi ada dari orang tua, ada dari guru-guru kamu, apa yang kamu cita-citakan itu tercapai. Jadi sekali lagi disiplin bukan hanya saya datang tidak pernah terlambat, saya selalu pakai baju seragam, saya selalu taat aturan, bukan itu saja. Orang-orang hebat itu banyak yang sukses karena sering melakukan hal-hal yang kecil. Maka dari itu Ibu harap kamu mulai dari sini berubah. Belum tidak ada kata terlambat untuk berubah. Kemudian yang kedua adalah tentukan arah. Kamu mau kuliah, kamu mau usaha, berwirausaha. Tapi karena kamu SMA, paling tidak berarti kamu akan kuliah. Kuliah jurusan apa? Udah dari sekarang. Ya, pada saat semester 5 nanti kamu akan ikut SNBT sebagai siswa-siswa yang eligible. Kamu akan di situ menentukan itu awal masa depan kalian. Sekali lagi tidak mudah untuk bisa tembus UI, tidak mudah untuk bisa tembus UGM, tapi tidak ada yang mustahil. Ya, siapkan diri kalian. Kemudian yang ketiga adalah bawa nama diri kamu, bawa nama sekolah. Di era digital itu gampang sekali loh. Kamu mau melakukan apa di medsos itu gampang terlacak. Jadi pandai-pandailah kamu dalam bermedsos, hati-hatilah. Bawa nama diri kamu, bawa nama keluarga, bawa nama sekolah. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah kamu belum bisa menemukan bagaimana cara belajar yang tepat, atau kamu belum bisa kerja keras. Saya sudah belajar sampai sekian jam, Bu, tapi kamu belum kerja kerasnya itu belum benar-benar serius. Di sekolah masih canda-candaan, di sekolah masih rumpi, di sekolah masih main game. Nah, itu artinya kalian belum kerja keras. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama. Tahun depan adalah tahun penentu kalian untuk mencapai masa depan. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa kamu tadi ada 7 kepentingan. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda, hormati bapak ibu guru kamu, hormati orang tua. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Marilah kita sama-sama membawa nama baik sekolah. Dan sekarang ini sekolah sedang SPMB. Banyak sekali dari hasil wawancara yang Ibu dengar dari calon siswa baru, tahu sekolah ini dari kakak kelas. Nah, maka tugas kamu sekolah menitipkan ke kalian, silakan kamu berkunjung ke sekolah SMP dulu, SMP kamu. Jadi nanti kamu sampaikan bahwa sekolah ini begini. Banyak loh yang diterima di PTN. Kalau diterima PTN, fotonya dipasang, itu kan suatu motivasi. Jadi kamu sampaikan ke sekolah-sekolah asal SMP kamu supaya berbondong-bondong ke sekolah ini. Karena sebagian besar itu kamu tahu SMA plus dari siapa? Dari kakak kelas yang sekolah di sini.
Perhatikan dari kami. Atas nama sekolah, kami mengucapkan terima kasih yang kamu sudah membantu sekolah untuk promosi. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata Ibu. Tujuannya adalah untuk kebaikan kalian, demi masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yughfiru mazidan. Ya Rabbana ta'ala kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, segala puji serta syukur kami panjatkan kepadamu yang telah memberikan kami nikmat kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini. Seraya menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan, memanjatkan doa penuh harap kepadamu. Ya Allah, Ya Hadi, Zat yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal, jujur dalam bertindak, santun dalam berucap, dan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Jadikanlah setiap ujian sebagai penguat iman kami, dan setiap kegagalan sebagai jalan untuk lebih dekat kepadamu. Ya Allah, jadikan awal yang kebanyakan, pertengahan keberuntungan, dan pada akhirnya adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Bersihkan kami dari kesombongan dan Tuhan. Tanamkan dalam jiwa kami akhlak yang mulia, rasa hormat kepada orang tua, guru, dan peduli kepada sesama, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadikanlah kami generasi dari bangsa, nasionalis sejati, cerdas, berilmu, dan bertakwa dan akhlak yang mulia. Kuatkan tenaga kami untuk selalu berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang tua, agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Pembina upacara meninggalkan lapangan diikuti oleh Dewan Guru dan staf tata usaha. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Pengumuman. Ternyata Silvina mendapat 2 hadiah. Lanjut, Vina pada kategori Duta Inovatif Indonesia dan sebagai pembicara SMA. Langsung dengan kategori yang berikan tangan untuk rekan kita. Masya Allah, keren sekali. Dilanjutkan dengan berfoto bersama, Pak Gitu bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Principal of SMA Plus PGRI Cibinong, Mr. Iwan Cakrayana, STSPD MSI, and to the Honorable Principal of SMA Plus PGRI Cibinong Reguler, Ms. Afra Fitriani, SSSPD MPD GR. My name is Muhammad Zian Haraya. Today I would like to talk about something simple yet very powerful. It is time. Time is one of the most valuable things in our life. Because unlike money and other material things, once we lose it, once it's gone, we can never get it back. Like every second that passes in our life is literally the moment that we will never experience again. Yet many of us still don't realize its value until it's already too late. As students, we often think that we still have plenty of time. Like we always delay our assignment, we procrastinating, like scrolling on our phone for hours, and then just we usually say, I'll do it later. But later can easily turn into never. And also, a small delay today can turn into a big regret for tomorrow. Our time in high school is limited. It's like these years are not only for studying, but also about building good habit, preparing for our future. And if we wasting this time, it just means that we are losing the opportunities that may never come again. But saving time doesn't mean that we have to be busy every second. It just means that we just have to use time wisely, like balancing responsibilities and rest, and also focusing on what really matters and avoiding every unnecessary distraction. So yeah, in the end, success is not just about a talent, but also about how well we manage our time. So, starting from today, let's start to appreciating time spare to become a better person, to grow and to learn. I think that's all from me. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sama-sama yuk kalau mau sukses kita harus bisa manajemen waktu untuk bisa disiplin. Betul juga ya. Terima kasih. Berikutnya, nah tadi bahasa Inggris. Sekarang bahasa apa? Hah? Bahasa Jepang. Oh, ya sebelum ke bahasa Jepang kita ke bahasa Arab dulu ya teman-teman ya. Oke, dari kelas 10 Pioneer 2 Nasira Fauzia Ahmadi. Oke, dipersilakan Nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-Muhtaram Bapak Dr. Iwan Cakrayana, STMSI, Al-Muhtaramah Ibu Afra Fitriani, SSSPD MPD, wa jami'u sayyidah wa sadah, jami'i mu'allimin wal mu'allimat. Inna syabab hum amalul ummah wa suna'ul mustaqbal. Wal aidina yuhaddadu al-ijahul alim fil mustaqbal. Walidhalika fa inna lana dawran muhimman jiddan. Awalan ka'unsur at-taghyir. Yajibu 'ala syababi an yakunu qadirina 'ala taqdimi afkarin jadidah. Wa an yakunu syuj'anan fi islahil umuri allati lam ta'ud munasibah. Saniyan ثانيا كالمتذكرين والمبدعين بطلب الشباب بإبداع في إيجاد حلول لمختلف المشاكل في حياتنا. ثالثا كمحركين للقيام
الشباب أن يكونوا واعين وفاعلين في القضايا المهمة مثل التعليم والبيئة والعدالة. وفي النهاية نواجه أيضا تحديات مختلفة مثل التأثيرات السلبية للتكنولوجيا وقلة الاهتمام الاجتماعي. ولكن لا يجب أن تكون تحديات عائفا أمام تطورنا. ولذلك هيا نستغل وقتنا بشكل جيد ونتعلم بجد ونصبح جيلا متحركيا بالأخلاق وذكيا ومسؤولا. وفي الآخر أعتقد إذا كان في خلال الخطاب وأشكركم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu coba saya benar-benar saya tadi ini saya teman-teman yang awal-awal ya. Ini ada awal-awal ya. Coba deh. Pasasi intinya tentang peran dan masa depan. Oke, peran dan masa depan. Wah, hari ini banyak dari teman-teman yang berbeda ya, penting sekali. Berikutnya sekarang dari pasal Jepang. Setelah ini satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
capek pagi-pagi, sekarang kita duduk, kita relaksasi. Bapak guru-guru yang baik hati, lagi pada upacara pagi, yang jawab salam dan berhati mudah-mudahan saya haji. Yang jawab salam saya lain, bisa baca salam amin. Yang jawab salam saya lain, panjang-panjangnya amin. Yang jawab salam saya lain, rezekinya lancar amin ya Allah. Amin. Lagi saya lain, semoga yang jawab salam saya dimudahkan segala urusannya bagi dunia maupun di akhiratnya. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyuman yarzuqu fahsana ila billahi alhamdulillahilladzi hadana ila hadhihi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati pada kepala sekolah SMA Susi Minong, Bapak Dr. Izam Cahyana, SSSP MSI, Barakallahu fihi. Amin. Kemudian saya hormati kepada kepala sekolah SSM Susi Minong, Miss Ara Fitriani, SSSP MPR, Barakallahu fihi. Amin. Kemudian saya hormati seluruh dewan guru, maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat saat saya berdoa. Amin. Kemudian saya hormati dan juga saya banggakan kepada seluruh siswa PGRI, kakak saya dan bapak saya, semoga saya selalu panjang umur dan barakallahu fiikum. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji-puji serta kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang berada di antara nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat keyakinan, nikmat sosial jalan, nikmat masih lari, nikmat sedulur, masih pacaran, masih bersama-sama, masih latihan, dan nikmat semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bisa bersama di antara kita yang tercinta ini di tempat ini dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam dan jasa kita ucapkan pada alam saya pada Islam ini nama wahai wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa umat dari zaman gelap hingga zaman terang, dari zaman yang penuh dengan keharuan, zaman yang penuh dengan pengetahuan, dari zaman nenek yang kecil sampai zaman nenek yang TikTok, dari zaman bapak-bapak sampai zaman bapak-bapak, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya, dari ujung orang-orang masih lainnya sampai orang-orang di akhir zaman. Allazi qad khamasa min al-ummati ila al-huda siratal mustaqim. Nah, dari sini saya ingin cerita sedikit. Sebelumnya kemarin itu Sabtu Minggu saya libur dan saya lagi Bandung. Saya dikawarin sama para dai itu buat ceramah di hari ini. Khususnya ceramah judulnya akhlak pokoknya. Nah, jadi budaya saya di sini itu buat ceramah sebenarnya, dan judulnya itu adalah akhlak. Jadi kakak sekalian, izinkan saya berdiri di sini hari ini untuk menyampaikan sebuah ceramah. Walaupun saya belum belajar ceramah ya, jadi judulnya itu adalah akhlak. Sebelumnya saya tanya, kakak sekalian dan kakak sekalian itu tahu bahwa akhlak dan akhlak itu sebenarnya gimana? Nah, jadi akhlak itu saya jelasin menurut apa yang saya pelajari dari guru saya dan juga sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Ini saya sedikit berbagi aja antara abang saya dan kakak sekalian. Jadi binatang, tumbuhan, langit, bumi, terus seluruh yang ada di dalam langit bumi ini, yang langit 7 lapis, juga bumi 7 lapis bumi ini, dan juga seluruh apa yang ada di dunia ini, tanaman, tumbuhan, terus habis itu ada lagi planet-planet, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ciptaan dan sesuatu yang diciptakan. Nah, sesuatu yang diciptakan ini memiliki nama dan sebutan, yakni adalah makhluk. Nah, jadi seluruh yang diciptakan ini sebutannya adalah makhluk. Dan makhluk yang diciptakan pasti memiliki sesuatu yang menciptakan. Nah, kalau tadi yang diciptakan namanya makhluk, yang menciptakan namanya kholik.
Jadi ada khalik, ada makhluk, dan hubungan antara makhluk dengan sang khalik disebutnya akhlak. Paham sampai sini? Ada khalik, ada makhluk, hubungannya disebut akhlak. Jadi ada makhluk, khalik, hubungannya disebut dengan akhlak. Nah, itu penjelasan singkatnya aja. Sekarang pertanyaannya yang biasa terjadi di lingkungan kita itu adalah apa bedanya antara akhlak dengan adab? Kalau kita analogikan dengan sebuah pohon, akhlak itu ibaratkan akarnya. Jadi biar dia pohon itu tumbuh tinggi besar, berbuah dengan lebat, itu akarnya harus kuat. Dan akar ini itu adalah akhlak dalam kehidupan kita. Jadi hubungan antara makhluk dengan sang khalik, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan itu harus kuat. Dan itu yang akan menumbuhkan pohon itu menjadi lebih tinggi dan berbuah lebat. Nah, berbuah lebat ini pasti dimanfaatkan dan juga dinikmati oleh banyak orang. Nah, ini adalah representasi daripada adab. Adab itu adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk, antara saya dengan kakak-kakak sekalian, antara saya dengan tumbuhan, antara saya dengan lingkungan ini, dan antara kita makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup. Jadi adab ini itu sifatnya yang pertama relatif, yang kedua dia itu lahiriah. Kenapa relatif? Karena dia itu menyesuaikan tempatnya di mana, terus dengan siapa kita berbicara dan kapan kita berbicara. Contohnya gimana? Kita ini manusia. Manusia itu pasti punya berbagai versi dari diri kita. Betul apa enggak? Karena kita ini pasti dengan saudara kita berbeda, dengan teman kita berbeda, kita memiliki versi yang berbeda dengan keluarga, kita memiliki versi yang berbeda dengan teman, versi yang berbeda dengan guru, dan lain sebagainya. Itu adalah hubungan kita sebagai mana kita berbuat baik dengan sesama makhluk hidup. Nah, sekarang apa bedanya adab sama akhlak? Kalau adab tadi itu versinya adalah diri kita sebagai makhluk hidup dengan sesama makhluk hidup, dengan versi yang berbagai macam dengan menyesuaikan tempat, waktu, dan siapa kita berbicara. Kalau akhlak itu cuma satu versinya. Akhlak itu dia adalah versi dari diri kita kepada sang pencipta. Jadi hubungannya cuma dua, antara yang diciptakan dengan yang menciptakan aja. Cuma dua tuh. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nah, kadang suka disama-samakan nih antara adab dan juga akhlak. Sebenarnya mereka memang dua hal yang mirip sebenarnya. Tapi adab itu hubungan antara kita yang diciptakan dengan sesama yang diciptakan. Jadi kita berbuat baik dengan orang, berbuat baik dengan lingkungan, menjaga lingkungan, berbuat baik dengan hewan, dengan binatang, itu semuanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perannya akhlak di sini penting. Jadi adab itu dimanapun kita berada, kalau nggak dibarengi dengan akhlak itu percuma. Makanya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Nabi Muhammad sabdakan dalam hadisnya, yaitu adalah inna bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi saya diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak karimah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan cuma sekedar membawa kebaikan doang, tapi Nabi Muhammad memperjelas kenapa orang-orang itu harus berbuat baik, yaitu hanyalah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah dan juga ridho dari yang menciptakan kita. Jadi di sini sudah jelas kalau kita berbuat baik itu tujuannya hanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki adab kepada guru, kita nggak ngomongin di belakang. Kalau kita punya akhlak, kita punya adab kepada orang tua, kita nggak membanggakan di belakang. Nah, karena akhlak itu adalah batiniah dari hati. Kalau kita lahiriahnya kita berbuat baik, kita sopan santun, tapi batinnya ngadu sama aja percuma. Jadi sekian dari sini kita simpulkan bahwasanya adab itu memang penting untuk interaksi antara kita sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan akhlak itu lebih dalam lagi, karena akhlak itu adalah hubungan antara kita yang diciptakan dengan yang menciptakan. Nah, kira-kira sekian dari saya, karena ilmu saya belum terlalu sempurna, jadi saya sekedar berbagi aja kepada bapak-bapak sekalian dan juga kakak-kakak sekalian. Saya pamit undur diri, undur burung cendrawasih dari Papua.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.